Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang riwayat Pangeran Alit, putra Sultan Agung Mataram. Meskipun umurnya lebih muda dari kakak tirinya, Amangkurat I, Pangeran Alit adalah putra mahkota Kesultanan Mataram yang berhak atas tahta. Namun, karena konspirasi dan kepandaian Ratu Wetan dalam mempengaruhi Sultan Agung yang kala itu sedang sakit keras, Pangeran Alit akhirnya dihilangkan hak-haknya. Bahkan bukan itu saja, Pangeran Alit kemudian terbunuh karena tertikam oleh kerisnya sendiri. Peristiwa inilah yang kelak membuat Cirebon menaruh dendam terhadap rezim Amangkurat I, mengingat ibunda dari Pangeran Alit merupakan putri dari Raja Cirebon. Selama hidupnya, Sultan Agung mengangkat dua orang permaisuri yang dalam istilah Mataram disebut Ratu Wetan dan Ratu Kulon. Ratu Wetan melahirkan Raden Mas Sayidin, yaitu Amangkurat I. Sementara Ratu Kulon melahirkan Raden Mas Syahwarat, yaitu Pangeran Alit, yang kelak akan dinobatkan sebagai putra mahkota pengganti dirinya. Ada beberapa anggapan mengenai sebab-sebab Sultan Agung mengangkat Pangeran Alit. Ya, mengangkat Pangeran Alit menjadi putra mahkota. Salah satunya adalah dikarenakan kedudukan Ratu Kulon lebih tinggi dari Ratu Wetan. Sebab Ratu Wetan adalah anak seorang bupati, sementara Ratu Kulon merupakan anak seorang Raja Cirebon. Bahkan Panembahan Ratu Cirebon merupakan guru dari Sultan Agung sendiri. Selain itu, pada masa hidupnya sebenarnya Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap Amangkurat I, mengingat anak tertuanya itu pernah berbuat kejahatan, yaitu membawa lari istri Tumenggung Wiraguna, pejabat kesayangan Sultan Agung. Di masa hidupnya, ketika kondisi kesehatannya semakin terpuruk, Sultan Agung terus didekati oleh Ratu Wetan, yaitu Ibu Amangkurat I. Dengan segala daya dan upaya, beliau mempengaruhi suaminya yang sedang sekarat untuk mengeluarkan wasiat agar Raden Sayidin dijadikan putra mahkota dan dijadikan Raja Mataram untuk menggantikan Pangeran Alit. Usaha Ratu Wetan untuk merajakan anaknya itu rupanya tidak sia-sia.
Pangeran Alit akhirnya digeser kedudukannya sebagai putra mahkota. Penggeseran kedudukan putra mahkota kemudian mendapatkan persetujuan dari Sultan Agung yang kala itu sudah tidak berdaya di atas pembaringannya. Selepas kemangkatan Sultan Agung, terjadilah huru-hara. Ya, huru-hara seputar penobatan raja. Para pengikut Pangeran Alit tidak mempercayai wasiat Sultan Agung yang melucuti Pangeran Alit dari tahta. Namun perlawanan itu rupanya sudah diantipasi oleh Ratu Wetan. Orang-orang yang diidentifikasikan sebagai loyal kepada Ratu Kulon dan royal kepada Pangeran Alit dilucuti dan ditahan. Bahkan ketika penobatan Amangkurat I menjadi raja, pelaksanaan penobatan dilakukan dengan cara tertutup. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Meskipun merasa dicurangi, Ratu Kulon dan Pangeran Alit menerima dengan lapang dada pengangkatan Amangkurat I menjadi raja. Namun penerimaan itu hanya berlangsung 1 tahun saja, sebab 1 tahun setelah penobatan, watak buruk Amangkurat I mulai kelihatan. Beliau memerintah dengan semena-mena. Kesemena-menaan Amangkurat I dalam memerintah itulah yang menyebabkan para pengikut Pangeran Alit berontak. Salah satunya adalah Tumenggung Pasisingan. Tumenggung Pasisingan bersama anaknya menghasut Pangeran Alit agar mengkudeta kakaknya. Mengingat pemerintahan yang dijalankan Amangkurat I dianggap tidak becus, namun pemberontakan rupanya bocor, sehingga Tumenggung Pasisingan bersama anak serta pengikutnya dihabisi. Adapun Pangeran Alit akhirnya wafat tertusuk kerisnya sendiri dalam sebuah keributan istana dengan prajurit Mataram. Kisah pemberontakan Pangeran Alit terhadap Amangkurat I sudah kami upload di channel kesayangan kita ini. Ya, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.